Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita bicarakan saat ini adalah penyakit yang ketiga, di mana episode sebelumnya kita telah membicarakan penyakit suuzon, prasangka buruk, negative thinking. Yang kedua adalah tajassus, yaitu mencari-cari aib orang. Yang ketiga adalah wala yaktab ba'dukum ba'do, menggunjing, dan janganlah setengah kamu menggunjing yang lain, membicarakan orang lain di mana dia tidak ada dalam forum itu, di mana dia tidak ada dalam komunitas itu, di mana dia tidak ada dalam pembicaraan itu, dan yang dibicarakan adalah keburukannya yang bersifat personal tentunya. Nah, menggunjing dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimaknai membicarakan kekurangan orang lain. Yang kedua dimaknai mengumpat, apalagi memfitnah. Jadi kalau kita berada dalam komunitas, bicara-bicara, tiba-tiba kita membicarakan kesalahan orang, aibnya orang, dan kita merasa ngeri karena nggak biasa membicarakan aibnya orang, itu ada solusi yang dituntunkan. Ada riwayat, idza dzaqara ahadukum akhahul muslim bisu'i falyasta'id billahi ta'ala. Ketika seseorang menggunjing, membicarakan aib orang lain tentang keburukannya, maka segeralah berlindung kepada Allah dengan berta'awudz sebagai tebusannya. Tentu ta'awudz di sini yang dimaksud yang sering kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini salah satu pintu dari banyak pintu setan itu merusak hubungan kita dengan yang lainnya, yaitu menggunjing. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya. Nabi berpesan dan mengancam, la taqtabul muslimin. Janganlah kalian menggibah, menggunjing kaum muslimin. Yang kedua, wala tattabi'u auratihim. Jangan pula mencari-cari aib mereka. Terus ancamannya, fa innahu manittaba'a auratihim. Barang siapa mencari-cari aib mereka, maka yattabi'ullahu auratahu. Wa may yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitih. Maka Allah akan mencari aibnya, dan aibnya itu akan dibeberkan, akan dibuka meskipun ia bersembunyi di dalam rumahnya. Oleh karena itu, hati-hati kita dari melakukan pergunjingan, membicarakan aib orang yang itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya justru Allah akan mengejar aib kita, dan akhirnya tanpa sepengetahuan kita akan dibongkar oleh Allah. Khalayak menjadi tahu, dan akhirnya kita menjadi malu meskipun kita bersembunyi di dalam rumah kita. Itu bahayanya menggunjing, membicarakan aib orang lain. Al-Hasan, ghibah demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang daripada ulat yang merusak tubuh mayit. Itu kata Al-Hasan. Bayangkan, orang yang mulia direndahkan, orang yang cedik-cedikian dicela sedemikian rupa, orang yang soleh dihinakan,
Orang yang baik-baik ditimpakan keburukan. Bukankah itu sesuatu yang menyengsarakan orang lain? Nah, oleh karena itu harus hati-hati. Karena manusia itu adalah tempatnya salah. Dan semua kita, orang yang sakti, orang yang hebat, orang yang terhormat, orang yang mulia, kita punya aib. Justru orang melihat kemuliaan kita karena Allah menyembunyikan aib kita. Maka ketika kita membongkar aibnya orang, justru Allah akan membongkar aib kita. Sebagaimana di medsos malah ini dibuat entertain, acara gosip sedemikian rupa. Ini mestinya ada fatwa yang memfatwakan bahwa itu haram hukumnya. Sampai pada kehidupan yang privat seorang keluarga harus diomongkan kemana-mana. Padahal dia agamanya Islam. Dan kita membiarkan saja. Mestinya kita ingatkan, ini acara haram. Tidak boleh aibnya orang. Apalagi hubungan suami istri yang semestinya itu di security, merupakan privat seseorang, malah diomongkan kemana-mana. Betapa dia tidak sadar telah mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita sebagai seorang muslim mengamalkan doa yang Allah ajarkan di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Yang doa ini adalah doa yang sangat indah, yang harus kita juga amalkan, bukan sekedar diucapkan. Ketika Allah mengisahkan generasi yang datang setelah kaum muhajirin dan kaum ansor, yang mereka berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami, juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yaitu maksudnya kaum muhajirin dan ansor tadi. Dan jangan tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami yang maha penyantun lagi maha penyayang. Jadi ini doa yang sangat indah. Kita meminta agar kita diampuni. Dan orang-orang yang sesudah kita minta, kita mohonkan ampun kepada Allah. Dan kita mohon agar dicabut kedengkian di dalam hati kita. Karena orang yang menggunjing, membicarakan aib orang, kelemahan orang, itu pada akhirnya ketika ditelusuri, dibuka dengan peralatan mikroskop akan terlihat. Ternyata berangkat dari kedengkian, berangkat dari rasa iri, berangkat dari rasa hasad. Jadi memang tidak objektif kita dalam melakukan sebuah aktivitas pergunjingan itu. Seringkali kita mengatakan, begitu ada orang balap-balapan liar, kita mengatakan itu anak kurang ajar, itu anak tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun, sehingga kita maki-maki sedemikian rupa. Tapi ketika diberitahu itu adalah anaknya bapak, kita akan berbeda perspektif kita. Disinilah ketidaksportifan kita. Makanya sebisa mungkin kalau tidak ada ilmu yang dapat kita petik dari pergunjingan, maka kita hindari pergunjingan, membicarakan aib orang. Karena itu adalah pantangan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhabba al-lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah ay yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela daging kehormatan saudaranya dari ghibah, dari gunjing, dari dibicarakan aibnya, maka hak Allah membebaskan orang itu dari neraka. Maka kalau ada orang datang kepada kita menggibah, si fulan itu dia melakukan pelanggaran, oh tidak, barangkali dia ini, kita tutupi itu, kita jaga, karena dia saudara kita, harus kita jaga kehormatannya. Apalagi kita tidak tahu faktanya. Benar saja gibah, apalagi kalau tidak benar, itu bisa jadi fitnah. Dan kalau fitnah, tentu tingkatannya lebih berat lagi. Itulah sehingga ketika kita bergaul, berinteraksi, kita memang harus saling menghormati hak individu, sehingga keharmonisan dalam berinteraksi mengejawantahkan manusia sebagai makhluk sosial ini senantiasa berada dalam kedamaian dan kenyamanan. Dalam salah satu riwayat juga dikatakan, "Wa man qala fi mu'min ma laisa fihi asukanahu Allahu radaghatal khabal hatta yakhruja mimma qal."
Barang siapa berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada padanya. Jadi mengatakan keburukan, yang keburukan itu tidak ada padanya. Maka Allah menempatkan orang yang membicarakan itu di lumpur neraka sampai dia berhenti atau sampai dia yakhruja mimma qala, sampai dia keluar dari pembicaraan itu. Jadi ditempatkan seolah-olah berada di lumpur neraka. Oleh karena itu ada kisah unik dari seorang ulama besar di kota Basrah namanya Hasan al-Basri. Di masa hidupnya, ketika dia diberitahu digunjing, digibah oleh seseorang, maka dengan serta-merta dia membuat mampan. Mampan itu diisi dengan buah-buahan, lalu diminta tolong antarkan kepada orang yang menggunjing menggibah itu. Sehingga orang bertanya-tanya, wahai Tuan Imam, kenapa itu engkau lakukan? Bukankah engkau dibicarakan kejelekannya? Bukankah engkau digibah? Bukankah engkau digunjing? Maka Al-Hasan menjawab, ini sebagai ucapan terima kasih, saya mendapatkan pahala atau dikurangi dosa saya karena disebabkan dia telah mengomongkan, menggunjing, menggibah saya. Malah diberi hadiah oleh Hasan al-Basri. Maka bagi kita yang digibah, yang digunjing, kita nggak usah kita sakit hati. Dan maka itu semuanya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Justru orang yang menggibah, menggunjing kita, dia berada dalam keburukan. Maka kerendahan seseorang itu dapat diketahui ketika dia berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, atau dia bercerita banyak hal padahal dia tidak ditanya. Itu menunjukkan betapa kapasitas seseorang itu berada dalam kerendahan. Oleh karena itu mari kita bicara yang bermanfaat. Kita berzikir, kita baca Quran, kita mengajar hal yang baik. Kita tidak membicarakan aib orang, kecuali ada kepentingan tertentu. Jika tidak ada, maka lebih baik kita diam. Semoga ini memberikan manfaat, sehingga 3 penyakit ini mudah-mudahan dijauhkan dari kita, yaitu prasangka buruk, yang kedua adalah ghibah, gunjing, dan yang ketiga adalah mencari-cari aib orang. Bagaimana ancamannya? Nanti episode berikutnya sebagai episode yang terakhir dalam pembicaraan ini, kita akan bicarakan ancaman orang-orang yang melakukan suuzon, bergibah, mencari-cari aib orang. Nanti kita uraikan di episode berikutnya. Mohon maaf, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.